Oke. Oke, Nanda. Ya. Li. Iya. Cepat telepon Anwar. Dia baru pulang. Istrinya ada di rumah. Saya telepon sekarang. Papa mau minum apa? Teh hangat aja, Mah. Oh iya deh, nanti Mama bikinin ya. Papa. Biar Mama aja yang angkat. Papa kan capek. Papa istirahat aja deh ya. Halo, Mas. Mas, kok aku tungguin teleponnya nggak telepon sih? Aku kan kangen. Hei, siapa kamu? Siapa? Justru saya yang harus tanya sama kamu itu siapa? Oh, saya tahu. Kamu pembantunya Pak Anwar, kan? Bilang sama Pak Anwar kalau yang telepon ini adalah pacarnya. Halo? 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 Ada apa? Pak, Mama mau tanya. Seharian ini Papa dari mana saja? Ya, Papa ke kantor. Terus ada meeting di luar tadi. Meeting? Papa tahu nggak? Barusan ada perempuan telepon ke sini. Dia bilang dia kekasih Papa. Dia kangen sama Papa. Dan sekarang dia nunggu Papa di rumahnya. Tahu? Perempuan siapa, Mama? Papa nggak tahu. Lah, Papa nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Lebih baik Papa ngaku aja terus terang kalau Papa punya kekasih di luaran. Papa nggak tahu perempuan mana yang mau maksud. Ini pasti fitnah, Ma. Oke. Kalau Papa tetap nggak mau ngaku, Mama akan cari tahu siapa perempuan itu. Ku tersanjung. Hei Jim, mana Indah? Kalau kamu tidak kembalikan Indah, saya akan laporkan kamu ke kantor polisi. Dari mana kamu tahu Indah bersama saya? Kamu jangan pura-pura bodoh. Papi saya melihat kamu justru kamu bersama dengan Indah. Mana dia? Jadi benar apa yang dikatakan sama Anita. Selama ini Indah bersama kamu. Justru sebaliknya saya akan tanya sama kamu. Di mana Indah sekarang? Ya, halo Antika. Mas, saya lupa kasih tahu, mamanya Abel kecelakaan. Sekarang di rumah sakit, Mas. Kecelakaan? Terus keadaannya gimana? Sekarang sih kondisinya udah baik, Mas. Awalnya dia kekurangan darah, tapi karena golongan darah saya sama, jadi saya sumbangin. Mas telepon Abel ya, soalnya Abel nanyain papanya terus. Oh, rumah sakit di mana ya? Rumah sakit Duren Sawit. Teleponnya? Sebentar. 862 8686. Oh ya Mas, saya bentar lagi mau berangkat lagi ya Mas ke rumah sakit. Ya udah, nanti kalau sampai hotel saya telepon ke sana deh. Soalnya baterai saya mau habis. Oh ya udah. Ya udah. Pak, Ya, ini file yang Bapak cari, Pak. taruh aja situ. Saya udah dapat informasi mengenai Mita, Pak. Mita, dia dirawat di rumah sakit mana? Di rumah sakit Duren Sawit, Pak.
Terus kondisi terakhirnya bagaimana? Itulah Pak, saya juga kurang tahu. Baik, saya akan jenguk Mita sekarang. Nanti kalau Pak Erik tanya, bilang saya ada urusan keluarga, ya. Cemberut aja. Kalau muka cemberut pasti cantik deh. Saya pergi. Ye, kalau marah suara pasti merdu. Kayak suara burung cucurowok. Aduh. Saya boleh nggak nanya buat kamu? Denger ya. Pergi nggak? Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu. Pacu, berani sama cewek aja, ayo gua. Ayo cepetan, ayo. Sini. Aduh, ngapain? Ayo, baru. Aduh, kamu tuh kok berantem melulu sih? Berantem melulu. Ya duluan, Pak. Udah. Ya duluan, yang mungkin Abel mau. Udah, bubar. Saya belan si jelek. Tami. Ibu mah, udah ibu memang jahat. Udah bubar. Ibu belan jelek. Udah bubar. Dasar badak. Badak. Udah, jelek. Benar kan apa yang saya bilang kalau Indah sekarang bersama dengan Bobby? Makanya dia bertanya pada kamu. Kalau dia tidak bersama dengan Indah, untuk apa dia bertanya-tanya pada kamu? Jim, kamu jangan terlalu percaya sama Bobby. Saya yakin kalau sekarang Indah ada pada dia. Atau Bobby membunuh Indah, lalu dia mencoba untuk melemparkan kesalahannya pada kamu. Makanya Jim, kamu jangan terlalu percaya sama dia. Buka mata kamu, Jim. Mana ada si maling mau ngaku. Kita harus tetap mencari keberadaannya Indah. Saya yakin kok kalau Indah itu masih tetap bersama Bobby. Kamu harus tetap mengawasi Bobby, Jim. Baik, aku akan mengawasi Bobby. Nah, itu dia anak itu. Anak laki-laki di depan anak berjilbab, ya. Itu anaknya. Lu ambil dia ya. Oke, Bos. Kenapa sih Anita? Kok kamu kelihatannya bingung? Bagaimana kalau dia tiba-tiba menyadari kalau Indah ada pada kita? Dia bisa tahu dari mana? Mungkin saja Jimmy memaksa Bobby. Lalu demi keselamatan Bobby, Surya buka mulut. Kalau begitu, kita harus secepatnya menekan si Indah habis-habisan akan menyerahkan uang itu kepada kita. Setelah itu, kita buat skenario baru lagi. Kita bilang sama Bobby kalau Indah ada pada Jimmy. Dan setelah itu, kita tenggelamkan Indah di kali. Dan kalau mayatnya ditemukan, pasti Bobby akan menyangka itu perbuatan Jimmy. Jimmy masuk penjara, kita bebas dan merdeka, Anita. Skenario tante makin matang aja. Ya tentu dong. Ku tersanjung. Kamu boleh mencurigai orang yang kamu bilang bernama Andre itu. Tapi untuk saat ini lebih baik kamu tenangkan pikiran. Karena pikiran yang tenang dapat mempercepat proses penyembuhan kamu. Yes,
Sepertinya saya harus lebih hati-hati sekarang. Bapak kenapa? Enggak apa-apa. Mita, kamu hidup sendirian. Kamu perlu pendamping yang bisa melindungi kamu, Mita. Mama. Kata mamanya Femas, nanti papa menelpon, Ma. Iya, sayang. Sayang kenalin dulu, ini Om Arya, teman mama sekantor. Halo, namanya siapa? Abel. Mama, nanti kalau papa nelpon, suruh papa pulang dong, Ma. Masa mama sakit begini, papa nggak jenguk sih? Iya, sayang. Bener ya, Ma? Danda mau mobil remote ya, mau ya? Pegang yuk. Kasih simpen dulu ya. Bawanya lagi. Ya. Sayang, pamit dulu ya. Udah masak buat saya. Makanannya enak banget. Juga Mama, Ayo pergi. Sayang, di sini rumah Danda di sini. Mama. Ada apa, Dinda? Danda diculik. Danda diculik? Diculik di mana? Di sekolah, Pak. Tadi ada 2 orang laki-laki yang bawa Danda, terus dibawa masuk mobil. Mobilnya lalu kabur. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu di sini aja ya. Tapi jangan bilang sama Mama. Kalau Mama tanya Danda, bilang Danda lagi sakit perut dan lagi ditangani Papa, ya? Indah, kenapa kamu kok teriak-teriak gitu sambil nangis-nangis? Enggak. Tadi cuman tidak sakit perut, Ma. Tapi sih udah diperiksa sama Papa. Danda mana? Panggilin dong. Danda lagi sama Biatin, Ma. Dia juga sakit perut sama kayak Ai. Kok kalian bisa sakit perut sih? Makan apa di sekolah tadi? Tadi sih kita berdua makan kue, Ma. Kan Mama udah bilang jangan jajan sembarangan. Sekarang kalian berdua sakit perut. Gimana sih, Dinda? Ya udah, sekarang ganti pakaian. Kau makan ya sama Danda. Minta temenin Biatin. Jangan-jangan apa yang dibilang Biatin tempo hari itu benar, Ma? Emang Biatin pernah ngomong apa? Waktu kita baru pulang ke rumah, Biatin sempat cerita ke Ira kalau Danda itu bukan anaknya Indah, Ma. Dan dia bukan kembarannya Dinda. Dia hanya diambil Hari dari panti asuhan untuk menggantikan kembaran Dinda yang waktu itu hilang. Jadi, selama ini Haris telah membohongi kita. Kalau begitu, ini kesempatan bagus buat kita. Mumpung kondisi Indah sedang lemah, kita bilang aja ke dia bahwa Danda diculik oleh orang tua kandungnya. Dia pasti akan langsung shock, biar mampus. Sekarang Ari kemana? Udah pergi, Ma. Yuk kita sekarang ke kamarnya Indah. Yuk. Indah, Mama mau bicara. Tapi kamu jangan kaget ya. Kamu tahu kenapa tadi Dinda pulang nangis-nangis? Dinda tadi bilang, Danda diculik oleh orang tua kandungnya. Mama yang benar. Buat apa sih Mama bohong?
Danda diculik oleh orang tua kandungnya. Heh, perempuan sialan. Kamu masih terus-terusan bungkam ya? Asal kamu tahu, kalau kamu tetap diam, saya akan siksa kamu terus sampai kamu mati. Kamu pasti haus kan? Perlu minum? Kamu juga mesti tahu, saya perlu uang. Saya akan mengembalikan uang itu pada Jimmy. Saya sudah bilang, uang itu semua saya sudah serahkan pada Suryo. Bohong! Kamu tidak usah pura-pura. Sekarang kamu bilang, di mana kamu simpan uang itu? Saya tidak bohong. Sekalipun kalian siksa saya sampai mati, saya tidak bisa berkata lain. Uang itu semua saya sudah serahkan pada Suryo. Kenapa kalian harus siksa saya? Kenapa kalian tidak tanya sama Suryo? Saya berani dikonfrontir sama dia. Saya berani ke bank sama dia. Orang di sana pasti masih kenal sama saya. Anita, sekarang kamu telepon si Suryo itu. Kamu cek, benar atau tidak yang dia bicarakan. Saya beri kamu waktu 1 hari untuk berpikir. Kamu memilih untuk bicara atau mati? Ayo ikat lagi tante. Ku tersanjung. Pi, saya mau ketemu sama Hansip yang melihat Indah dibawa oleh Jimmy seperti apa yang Papi bilang. Oh, dia baru saja pulang kampung. Tadi dia kemari minta ongkos tambahan. Katanya kakeknya sakit. Memangnya kenapa? Saya tadi ketemu Jimmy. Saya tegur dia, di mana Indah? Tapi dari cara bicaranya Jimmy, seolah-olah Indah tidak bersama Jimmy, Pi. Karena Jimmy sendiri berbalik bertanya pada saya, kemana Indah? Bobby, Papi heran lihat kamu. Sudah setua ini kamu masih bisa menelan kebohongan yang dijajarkan ke mulut kamu. Kamu tahu, semakin lihai seorang bajingan, semakin sempurna pula caranya untuk menutup kebohongan dan meyakinkan orang. Seolah-olah dia berkata benar. Ya sudah, maafkan Papi. Karena selama ini memang Papi yang salah. Kamu Papi selalu berkata jujur. Akibatnya, kamu menjadi naif dan selalu menjadi sasaran kebohongan. Abel beberes dulu ya, Ma? Halo? Halo, mamanya Abel. Saya bapaknya Femas. Gimana keadaannya? Halo? Halo?
Iya. Mbak, kenapa Bu? Pingsan, suster. Bentar ya Bu. Iya. Mama bangun. Udah. Udah Abel, Abel tenang dulu Abel. Kenapa Anita? Saya dari tadi telepon rumahnya Bobby, tapi tidak ada yang ngangkat teleponnya. Kenapa kamu telepon ke rumahnya Bobby? Saya sebenarnya mau menghubungi Suryo, karena kita kan nggak punya nomor handphonenya ataupun alamatnya. Makanya saya telepon Bobby. Dia kan anaknya, pasti dia tahu. Kamu tenang aja, Anita. Pasti si Suryo brengsek itu suatu saat akan menghubungi kita. Karena dia akan menanyakan keberadaan Indah di tangan kita. Kalau dia anak kalian, buktikan secara hukum. Serahkan dia kepada saya. Tidak, saya tidak akan menyerahkan anak saya. Dia anak saya sendiri. Baik. Kalau kalian tidak mau serahkan, saya akan lapor polisi. Dan saya punya bukti kuat kalau dia adalah anak saya. Silahkan kamu lapor polisi. Dia tetap anak saya. Dan anak saya sendiri. Dia anak saya, serahkan. Tidak, saya tidak akan menyerahkan anak saya sendiri. Danda. Tidak. Danda, mari saya. Jangan, dia anak saya. Dia anak saya. Dia anak saya. Mbak tadi kenapa sih kok tiba-tiba pingsan? Gak apa-apa. Saya cuma pusing aja kok. Udahlah Mbak, nggak usah mikirin Abel. Biar Abel saya ngurusin. Makasih ya. Nggak usah kayak gitulah Mbak. Kita kan seperti keluarga. Udah sewajarnya kita harus saling menolong. Iya kan Bel? Makasih ya. Tolong cepat gantikan baju ya. Bawa ke kamar ibu ya. Baik Pak, ayo, saya. Hari. Iya, Ma. Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Kok Mama lihat Danda sama Dinda pelukan sambil nangis? Ada apa? Oh itu. Gak ada apa-apa kok, Ma. Kelihatannya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Mama dan Mbak Ira. Kenapa? Saya permisi dulu ya, Ma. Indah. 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 Kamu kenapa, Indah? Mama nggak apa-apa, cuma istirahat aja kok. Tapi nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa kok sayang. Lebih baik kalian tunggu Mama di sini ya. Apa kamu yakin, Mas, kalau Senita itu benar-benar sudah mati? Wah, pastilah. Saya melihat kejadian itu di depan mata kepala saya sendiri. Tidak mungkin dia selamat, apalagi dihajar mobil dengan kecepatan seperti itu. Tapi saya belum yakin kalau Senita itu sudah mati. Besok saya akan ke rumah sakit. Buat apa lagi? Ya untuk mengecek apakah Mita itu benar-benar sudah mati apa belum. Ya sudahlah, terserah kamu.
boleh berobat jalan. Artinya Mbak hari ini boleh pulang, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mbak udah mau bantuin saya. Yaudah, Mbak, saya nyelesain administrasinya dulu ya. Mbak, saya mau nanya, pasien yang kecelakaan yang bernama Mita itu ruangannya di mana ya? Oh, sudah pulang tuh, Bu. Sudah pulang? Iya. Mas! Barusan saya ngecek rumah sakit. Ternyata dugaan saya benar. Mita itu belum mati. Belum mati? Bagaimana mungkin? Sialan. Baik, kalau benar dia belum mati, berarti saya harus cepat membunuh dia. Andre! Kamu benar-benar manusia iblis. Kamu mau membunuh anak kamu sendiri. Diam! Perempuan tidak dulu. Sebaiknya tutup mulut kamu dan urus diri kamu sendiri. Saya tidak peduli lagi dengan darah daging saya karena dia sudah terlalu amat merepotkan saya. Jadi kalau kamu masih mau hidup, tutup mulut kamu dan urus diri kamu. Mengerti kamu? Andre! Diam! Diam! Kamu tega, Andre! Kamu iblis! Kamu baik! Andre, jangan bunuh Mita, Andre! Jangan bunuh Mita, Andre! Jangan bunuh Mita! Ku tersanjung. Mama bohong kan sama Poppy? Sebenarnya uang itu bukan untuk perawatan biaya Mama kan? Sebenarnya Mama nggak sakit kan? Poppy, kamu itu anak kandung Mama. Darah daging Mama sendiri. Mana mungkin Mama membohongi kamu? Siapa yang bilang? Ada orang yang bilang sama Poppy. Tapi Poppy nggak akan kasih tahu siapa orangnya. Jadi lebih baik Mama jujur aja. Sebenarnya uang itu untuk apa, Mah? Poppy, Mama benar-benar sakit. Selama ini Mama sengaja tidak mau memberitahu kamu. Karena Mama khawatir kalau nanti kamu terlalu memikirkan Mama. Tapi Mama sendiri tidak punya biaya untuk ke dokter, untuk berobat. Makanya terpaksa Mama bercerita pada kamu. Mama khawatir umur Mama sudah tidak panjang lagi. Maafin Poppy ya, Ma ya. Kalau Mama benar-benar sakit, Poppy akan tanggung berapapun biayanya, Ma. Terima kasih, Poppy. Kamu memang anak yang baik. Pop, sekarang ini Mama perlu 50 juta untuk biaya operasi. Waktu itu kamu sudah memberi Mama 5 juta. Mama perlu sisanya, Nak. Baik, Ma. Poppy akan siapkan uangnya. Tapi ada satu syarat. Mama harus segera meninggalkan Hadinata dan menceraikannya. Baik. Baik, Poppy. Indra, kamu kok nggak mau makan, sayang? Hah? Indra lagi kangen sama Mama. Iya, tapi kamu harus makan dong. Kalau kamu nggak makan gimana? Nanti sakit. Nanti kalau Mama Indah tahu kamu sakit, penyakit Mama Indah tidak akan sembuh-sembuh. Karena mikirin kamu. Kasihan kan dia? Emangnya Oma kasihan sama Mama Indah? Iya dong. Oma sayang sama Mama Indah. Kalau gitu, Oma bilangin aja sama Papa. Supaya Papa nggak jahatin Mama. Kalau Indra ikut sama Mama. Kan Papa juga nggak suka sama Indra.
Bukannya papa tidak suka sama Indra. Dulu ada orang yang ngasih tahu sama papa, katanya Indra tuh bukan anak papa. Nah, waktu Indra kabur dari rumah, baru papa tahu bahwa Indra tuh anak papa. Nah, maka itu papa tidak kasih Indra ke mama Indah. Papa itu sayang sekali sama Indra. Lagi pula kan mama Indah kan sudah punya anak yang lain. Nah, papa mana? Tidak ada punya siapa-siapa kan? Ya Indra dong anak papa. Kamu mikirin apa lagi sayang? Masih mikirin mau ke mama Indah? Indra, kamu kasih waktu papa ya. Nanti kamu baru tahu bagaimana sayangnya papa sama kamu. Sekarang kamu makan sama oma ya sayang ya. 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 Mama. Sayang. Kamu bisa tolongin mama nggak? Bisa. Kamu tolong tanyain sama Femas ya siapa nama papanya. Emang kenapa sih, Mah? Nggak apa-apa, mama cuma pengen tahu aja. Yaudah, nanti kamu keburu telat tuh. Oke deh, Mah. Udah sayang. Mama. Cum. Pelan-pelan sayang. Bye-bye. Ih, mau belanja apa lagi? Aduh, Mel, ini udah kebak. Aduh, ini belum seberapa. Ya, ini lucu sekali sebenarnya. Ini kita harus belanja. Aduh, ya udah kalau gitu besok kita belanja lagi ya. Iya. Pokoknya tenangin aja kita. Aduh, ini bagus banget buat Indra. Kita beliin buat Indra ya. Yuk. Nanti aja nanti. Oh, ya udah sekalian ngajak Indranya aja ya. Ya, ngajak Erwin juga ya. Pokoknya ini. Gimana Yu punya kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kelihatan kok muka Yu udah semakin cerah saja, makin seger aja. Tahu nggak? Mami Lingling beliin Yu banyak sekali mainan. Yu suka mainan mobil-mobilan kan? Makanya Mami Lingling beliin Yu banyak sekali mobil-mobilan. Tadinya sih Mami pingin beliin Yu mobil modern, tapi kata Oma, Yu belum... Indra! Maafkan anak saya ya. Nggak apa-apa kok Ewing, namanya juga anak-anak. Cuman tadi sakit banget. Saya akan pastikan hal ini tidak akan terulang lagi. Aduh, Ewing, bener Ewing ya. Jangan sampai tangan ayah yang satu lagi juga kena ya Ewing ya. Kan sakit. Ya iya. Sembuh nanti ya, sebentar lagi juga sembuh ya. Di sini. Kamu lagi ngapain sih? Enggak, aku cuma pengen nyabutin tanaman lidah buaya untuk ditanam di rumahku. Oh, aku cuma pengen nanya. Siapa sih papa kamu? Emangnya kenapa? Enggak, aku cuma mau tahu aja. Oh, nama papaku Denny. Denny? Haya, Asu. Nih gara-gara Yu punya ide, sekarang tangan Ayah jadi korban lah. Karena kejepit pintu lah. Itu baru tahap pertama, Ling. Tidak apa-apa kejepit pintu sedikit. Haya, kalau hati kamu kejepit sama Ewin, lu bisa lupa sama Asu. Haya, Asu. Gimana bisa hati Ai kejepit sama Ewin, sedangkan Ewin punya anaknya nggak suka sama Ai. Haya, lu cari jalan bagaimana sayang dia, supaya dia bisa senang sama kamu. Kamu harus sabar. Iya ya, sabar. 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 Sini, Asu liatin. Asu apa lah? Asu bukan sisai lah, mana bisa ngobat-ngobatin lah. Ku tersanjung. Sayang, udah pulang. Sini, duduk sini. Sayang, kamu tadi udah tanya sama Femas siapa nama papanya? Udah, Mah. Siapa?
Namanya Denny.